Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Jadi terkait pertanyaan teman-teman soal mandi junub, sebenarnya ini bukan menjawab pertanyaan teman-teman soal doa mandi junub, kemudian niat mandi junub, cara mandi junub yang benar bagi laki-laki dan bagi perempuan seperti apa, setelah berhubungan ataupun setelah haid seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan semacam Q&A. Jadi tanya jawab soal kesalahan-kesalahan ketika kita mandi junub. Paling banyak pertanyaan yang masuk itu soal sah atau tidak. Jadi bagaimana kalau mandi junub tidak sah, atau urutannya harus seperti apa. Nah, padahal di video sebelumnya teman-teman silahkan lihat di pojok kiri, kanan atau kiri soal tata cara mandi junub yang benar seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan bahas kesalahannya seperti apa dan bagaimana solusinya. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita trending dulu. Oke, teman-teman Tren Quran Family, ada banyak kesalahan-kesalahan. Jadi ini bukan terkait soal doa ataupun niatnya, tapi kesalahan, salah paham soal mandi junub yang baik dan benar seperti apa. Nah, yang pertama, saya sudah merangkum ada 8 kesalahan-kesalahannya. Nah, yang pertama adalah tidak membaca niat. Nah, ada banyak komentar, dia membuat komentar tapi kemudian buat susunan pelaksanaan mandi wajib sendiri, jadi menurut versi mereka, tapi tidak memasukkan niat di dalamnya. Jadi perlu teman-teman ketahui, niat dalam mandi wajib itu adalah rukun, bukan syarat. Dengan kata lain, kalau teman-teman tidak membaca niat, maka mandi wajib atau mandi junub yang teman-teman lakukan itu tidak akan sah. Jadi mau dilakukan dengan cara yang benar atau tidak, kalau tanpa niat maka itu tidak sah. Itu perlu jadi catatan penting buat teman-teman semua. Kemudian kesalahan yang kedua itu tidak melakukan sesuai sunnah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, banyak komentar yang masuk buat susunan cara mandi junub yang benar menurut mereka, tapi tidak sesuai sunnah. Nah teman-teman, saya mau sampaikan bahwa urutannya itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Tapi yang jadi persoalan sebenarnya, banyak yang bertanya apakah kalau mandi junub tanpa wudhu itu sah atau tidak. Nah, sah tidaknya teman-teman itu tergantung dari 3 rukun ini. Jadi yang pertama adalah harus membaca niat, kedua menyiram seluruh tubuh sampai basah, jadi tanpa kecuali sampai ke kuku itu juga harus basah teman-teman. Jadi semua bagian tubuh itu harus basah. Dan yang ketiga adalah bersih dari hadas, dari najis. Nah, ketika teman-teman sudah melaksanakan itu, maka mandi wajibnya tidak sah. Nah, bagaimana dengan wudhu? Kalau misalnya teman-teman tidak wudhu, itu tetap sah, tapi tidak sesuai sunnah. Nah, ada satu ungkapan buat teman-teman semua, perlu dipahami bahwa ketika kita melakukan sesuatu, jangan hanya selalu berpikir bahwa sesuai sunnah atau tidak. Yang jelas ketika teman-teman melakukan itu, lakukan itu karena ingin meniru Nabi, itu saja dasarnya. Karena cinta kepada Nabi, ingin meniru Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mandi junub, maka lakukan itu. Nah, urutannya bisa teman-teman lihat di komentar yang saya beri pin di bawah. Itu adalah salah satu konten yang sudah kita buat soal tata cara mandi junub yang benar bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika teman-teman melakukan itu, lakukan sesuai dengan sunnah. Lakukan dengan cara cuci tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci kemaluan, kemudian berwudu. Setelah berwudu, kemudian niatnya bisa pada saat sebelum mandi atau pada saat awal sebelum mencuci tangan tadi sudah bisa niat mandi wajib. Nah, ketika teman-teman melakukan itu, setelah mencuci kepala, kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir itu dalam riwayat disebutkan bahwa terkadang Nabi
pada saat wudhu yang pertama itu tidak menyelesaikan sampai mencuci kaki, tapi setelah menyiram seluruh badan, setelah bersih semua, baru kemudian berpindah tempat dan mencuci kaki. Nah, itulah cara yang benar menurut sunnah. Jadi teman-teman kalau tanyakan tidak mencuci tangan, kemudian tidak mencuci kemaluan, tidak berwudhu, itu sah atau tidak? Itu sah, tapi teman-teman melakukannya tidak sesuai dengan sunnah. Nah, itu poin pentingnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak membasahi seluruh tubuh. Nah, sudah saya sebutkan tadi teman-teman, bahwa membasahi seluruh tubuh itu adalah rukun. Ketika itu tidak dilakukan, maka itu artinya mandi wajib yang teman-teman lakukan itu tidak sah. Nah, taruhlah contoh kuku teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mandi wajib, itu sebaiknya membersihkan kukunya dulu, tapi ingat jangan dipotong dulu. Jadi sebelum teman-teman selesai mandi wajib, jangan dipotong kukunya kalau masih dalam posisi junub. Apakah itu sudah berhubungan suami istri, atau setelah haid, atau misalnya setelah mimpi basah misalnya. Nah, teman-teman jangan memotong kuku dulu, tapi bersihkan kukunya, baik kaki maupun tangannya. Nah, setelah itu baru kemudian mandi wajib. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan itu, maka otomatis kukunya semua akan bersih. Itu salah satu tips yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian tidak menggunakan air bersih. Nah, ada yang bertanya, air sumur apakah boleh? Air sungai boleh atau air hujan? Selama itu air yang dibolehkan dalam ilmu taharah, itu air sumur, kemudian air es, air air sungai, air hujan, itu bisa teman-teman, selama itu masih masuk dalam kategori air yang suci, jadi belum pernah digunakan. Dan kalau misalnya terkena najis, itu lebih dari 2 kula. Sederhananya 2 kula ya berarti 2 meter kubik air. Ketika terkena misalnya najis sedikit, tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya dan warnanya, maka itu masih bisa digunakan. Nah, kemudian mandi sambil rambut terikat dan kepala tertutup. Nah, ini teman-teman perlu ketahui, kalau teman-teman mandi khususnya untuk yang perempuan, itu mau tidak mau kepalanya tidak boleh tertutup dan rambutnya tidak boleh terikat. Kalau itu dilakukan, maka bisa jadi pada saat mandi ada bagian rambut yang tidak basah. Ketika itu terjadi, maka otomatis mandi wajib yang teman-teman lakukan, baik itu perempuan maupun laki-laki, maka itu akan dianggap tidak sah, sehingga teman-teman harus mengulang lagi mandi wajibnya. Kemudian soal kuku tidak bersih, biasanya teman-teman kalau mandi sebelum mandi junub, kukunya kotor, itu harus dibersihkan dulu, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian tidak mandi karena belum keluar mani atau sperma. Jadi teman-teman perlu diketahui, ketika khusus untuk yang sudah berumah tangga, yang punya suami atau punya istri, ketika berhubungan terjadi klimaks, misalnya dari laki-laki keluar sperma atau tidak, ketika sudah melakukan berhubungan, itu sudah masuk sudah masuk alat vital laki-laki, maka itu harus mandi wajib. Maaf, ini karena fikih jadi agak sedikit jorok. Keluar atau tidak keluar spermanya itu sudah harus mandi. Bahkan kalau pun baru mengetuk, itu baru bersentuhan alat vitalnya, maka itu sudah harus mandi teman-teman. Itu keluar atau tidak spermanya harus mandi. Itu harus perlu diketahui teman-teman. Kemudian untuk yang belum menikah, misalnya terasa ketika bangun tidur merasakan ada cairan di celananya misalnya, kalau itu ciri-cirinya adalah sperma, maka wajib mandi. Kalau misalnya dia hanya mazi itu cairan kental putih bening, itu tidak wajib mandi. Tapi kalau sperma, teman-teman merasakan enak atau tidak, itu wajib mandi. Kemudian yang terakhir adalah menunda mandi. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh perempuan atau ibu-ibu. Misalnya sudah selesai haid,
jam 9 malam misalnya, dia menunda mandi sampai pagi sehingga melewati satu waktu sholat, yaitu sholat subuh. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Baik bagi suami yang mengetahui itu harus menegur istrinya. Nah, itulah teman-teman beberapa pertanyaan terkait soal mandi junub atau mandi wajib. Soal tata cara mandi junub atau tata cara mandi wajib yang baik dan benar, baik laki-laki maupun perempuan, sudah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan lihat di deskripsi atau di komentar yang saya pin nanti teman-teman. Soal niat dan doanya sudah kita bahas. Nanti kita buat video khusus soal itu. Yang jelas teman-teman, soal mandi wajib ini kita akan buat satu video lagi. Jadi pertanyaan teman-teman, mandi wajib yang sesuai sunnah, mandi wajib Ustadz Adi Hidayat, Abu Yahya, Ustadz Abdul Somad, Khalid Basalama dan sebagainya, itu sebenarnya sudah dirangkum di video sebelumnya. Tapi soal pertanyaan-pertanyaan soal tata cara mandi wajib yang baik dan benar, yang sah seperti apa, kalau ada pertanyaan yang masuk lagi dan banyak yang akan kita jawab, maka kita akan buat satu video khusus lagi teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas soal kesalahan mandi junub. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa jadikan ini sebagai amal jariah dengan share video ini ke berbagai sosial media, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.